Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Joko Suharyanto dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anis Nur Hairiyah, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen pada Universitas Siber Asia. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pembahasan hari ini mengenai analisis 10 Types of Innovation pada Wardah Kosmetik atau PT Paragon Technology and Innovation. Topik pembahasan yang pertama adalah terkait penjelasan 10 Types of Innovation yang akan dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, konfigurasi atau configuration, yang kedua, offering atau penawaran, yang ketiga, experience atau pengalaman. Kategori yang pertama, yaitu kategori configuration atau konfigurasi. Kategori ini berfokus pada bagian paling mendalam dan operasional perusahaan. Inovasi pada kategori ini sulit ditiru oleh pesaing karena melibatkan sistem dan proses internal. Inovasi yang pertama, yaitu profit model, membahas bagaimana perusahaan menghasilkan uang serta menentukan cara penetapan harga dan biaya produk atau layanan. Kemudian inovasi yang kedua, yaitu network, membahas mengenai bagaimana perusahaan terhubung dengan pihak lain untuk menciptakan nilai, serta mencakup kemitraan, kolaborasi, dan ekosistem. Kemudian inovasi yang ketiga, yaitu structure, membahas bagaimana aset dan sumber daya perusahaan diatur, serta mencakup manajemen talenta, infrastruktur, dan pembagian kerja internal. Kemudian inovasi yang keempat, yaitu proses, membahas bagaimana perusahaan menghasilkan dan menyampaikan penawaran utamanya, serta mencakup metode operasional yang unik atau lebih efisien. Kemudian kategori yang kedua, yaitu kategori offering atau penawaran. Kategori ini berfokus pada produk atau layanan inti yang dijual oleh perusahaan. Ini adalah bentuk inovasi yang paling terlihat oleh pelanggan. Inovasi yang kelima, yaitu product performance, tentang inovasi dalam fitur, fungsi, atau kualitas produk atau layanan inti, serta membuat produk menjadi lebih unggul. Kemudian inovasi yang keenam adalah produk sistem. Ini tentang bagaimana produk inti terhubung atau terintegrasi dengan produk atau layanan pelengkap lainnya untuk menciptakan ekosistem. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu kategori experience atau pengalaman. Kategori ini berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, menciptakan brand experience yang membedakan. Inovasi yang ketujuh yaitu service, tentang inovasi dalam layanan tambahan, dukungan pelanggan, dan jaminan yang menyertai penawaran inti. Inovasi yang kedelapan, channel, yaitu bagaimana produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan, mencakup distribusi, e-commerce, dan pengalaman retail. Kemudian, inovasi yang kesembilan, brand, tentang bagaimana perusahaan mempresentasikan dirinya, inovasi dalam identitas, janji, dan komunikasi brand untuk membangun loyalitas. Kemudian, inovasi yang ke-10, customer engagement. Hal ini tentang bagaimana perusahaan mendorong interaksi yang menarik dan bermakna dengan pelanggan, serta melibatkan personalisasi dan koneksi emosional. Kemudian topik pembahasan yang kedua terkait studi kasus. Yang pertama, tentang inovasi profit model. Contoh inovasi yang relevan pada Wardah Kosmetik adalah penetrasi pasar massal dengan strategi affordable premium. Keuntungannya adalah Wardah memposisikan diri sebagai kosmetik berkualitas tinggi atau premium, namun dengan harga yang terjangkau atau affordable untuk pasar luas. Ini berbeda dengan brand premium impor dan kosmetik lokal yang sangat murah. Kemudian untuk inovasi yang kedua yaitu network. Contoh inovasi pada Wardah Kosmetik adalah kolaborasi dengan komunitas halal dan pendidikan. Keunggulannya adalah Wardah secara aktif berkolaborasi dengan komunitas hijab, majelis taklim, dan lembaga pendidikan. Jaringan ini memperkuat posisi Wardah sebagai brand yang terpercaya dan sesuai nilai bagi target pasar muslimah. Kemudian inovasi yang ketiga, structure. Contoh inovasi pada Wardah Kosmetik adalah budaya kerja, continuous improvement, dan digitalisasi internal. Wardah atau PT Paragon terkenal dengan struktur yang menekankan pada pengembangan talenta internal atau
Paragon Leadership Program, dan penerapan end-to-end digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian inovasi yang keempat tentang proses, contoh inovasi yang relevan pada wadah kosmetik adalah proses manufaktur halal terintegrasi. Keunggulannya, memiliki fasilitas manufaktur yang sudah tersertifikasi halal, HACCP, dan ISO. Proses ini menjamin keamanan dan kesucian produk dari bahan baku hingga produk jadi, yang merupakan unique selling position atau USP yang sulit ditiru oleh pesaing non-halal. Kemudian inovasi yang kelima, yaitu produk performance. Contoh inovasi yang relevan dengan wadah kosmetik adalah inovasi skincare dan makeup berbasis teknologi terbaru. Keuntungannya, Wardah secara konsisten melakukan inovasi formula, misalnya seri Wardah Lightning dengan teknologi Advanced Niacinamide atau Renew You dengan apple stem cell. Fokus pada inovasi formula spesifik yang membuat produknya efektif. Kemudian inovasi yang keenam, produk sistem. Contoh inovasi pada wadah kosmetik adalah sistem produk yang lengkap mulai dari skincare hingga kosmetik. Keunggulannya adalah Wardah menawarkan solusi kecantikan yang terintegrasi seperti seri Wardah Hydro Rose, Wardah Lightning, Wardah Renew You, dan berbagai makeup lainnya. Pelanggan dapat memenuhi seluruh kebutuhan kecantikan mereka dari satu brand yang menjamin konsistensi halal. Kemudian inovasi yang ketujuh, yaitu service. Contoh inovasi yang relevan pada wadah kosmetik adalah beauty advisor atau BA yang kompeten dan berpengetahuan. Keunggulannya, Wardah menyediakan beauty advisor yang tidak hanya bertugas menjual, tetapi juga memberikan konsultasi mendalam tentang jenis kulit dan kecocokan produk, serta menciptakan layanan konsultatif. Kemudian inovasi yang kedelapan tentang channel. Contoh inovasi yang relevan adalah strategi omnichannel yang kuat. Keunggulannya, keberadaan produk yang merata di channel retail modern, drugstore, supermarket, e-commerce resmi, dan toko kosmetik kecil. Strategi ini memastikan produk mudah ditemukan dimanapun pelanggan berada. Kemudian inovasi yang kesembilan adalah brand. Contoh inovasi yang relevan pada wadah kosmetik adalah brand identity, yaitu the beauty of truth and halal lifestyle. Keunggulannya adalah Wardah adalah brand pelopor kosmetik halal di Indonesia. Identitas brand yang lekat dengan kesucian, kebaikan, dan modernitas muslimah memicu loyalitas emosional yang kuat dari target pasar. Kemudian inovasi yang ke-10 tentang customer engagement. Contoh inovasi yang relevan dengan wadah kosmetik adalah kampanye digital marketing yang melibatkan komunitas. Keunggulannya, Wardah aktif menggunakan influencer muslimah dan mengadakan event online atau offline seperti Hijab Day, kemudian kampanye dengan hashtag mulai aja dulu untuk membangun komunitas dan interaksi dua arah dengan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.